Baik, kita mulai ya rekan-rekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ketua KPAI, Dr. Aris Adi Laksono, MMPD. Yang kami hormati juga di sini ada Kanit Subdit 1 Dit Resiber Polda Metro Jaya, Kompol Sinaga. Yang kami hormati rekan-rekan media sekalian yang hadir di siang hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena kita dapat hadir dengan sehat, dengan bahagia dalam konferensi pers pengungkapan kasus dugaan tindak pidana menyiarkan dan menyediakan konten pornografi melalui live streaming di media sosial. Pengungkapan ini merupakan bukti konkret Polda Metro Jaya terus berkomitmen dalam menjaga stabilitas ruang publik, keamanan, ketertiban, serta moralitas di ruang digital ibu kota. Hal tersebut senada dengan semangat kita bersama, yaitu jaga Jakarta demi memastikan seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, dapat beraktivitas di ruang siber dengan rasa aman, nyaman, dan sehat. Dalam mewujudkan kondisi ruang digital yang bersih dan kondusif, Polda Metro Jaya menerapkan serangkaian langkah manajemen risiko yang terukur dan bertahap. Langkah ini diawali dengan upaya preemptif melalui optimalisasi patroli siber yang intensif, pembangunan sistem patroli siber guna mendeteksi potensi penyebaran konten negatif sejak dini. Selanjutnya, lini dipertebal melalui upaya preventif, melalui edukasi digital, edukasi ke sekolah-sekolah, sehingga dan juga monitoring wilayah siber, sehingga pengawasan situasi di lapangan dapat dilakukan melalui modern, responsif, cepat, sebelum pada akhirnya kami mengambil langkah terakhir, yaitu langkah represif terhadap pihak-pihak yang nekat untuk melanggar aturan hukum. Seluruh proses penjagaan keamanan di ruang digital ini kami lakukan dengan senantiasa memegang prinsip ultimum remedium, di mana penegakan hukum pidana dilakukan sebagai langkah terakhir dalam menjaga keamanan. Untuk itu selanjutnya penjelasan lebih rinci tentang perkara, kronologis, barang bukti, pasal yang disangkakan akan dijelaskan oleh Ditres Siber Polda Metro Jaya yang kali ini diwakili oleh Kanit Subdit 1 Ditres Siber, Kompol Sinaga. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Subdit Penmas, Dit Humas Polda Metro Jaya, senior kami. Yang terhormat dari KPAI, Pak Aris Adi, yang pada hari ini hadir pada saat kegiatan konferensi pers dari kami, Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya. Adapun kegiatan hari ini terkait pengungkapan kasus setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor atau menawarkan, perjualbelikan yang konten-konten pornografi. Dalam hal ini perlu kita ketahui Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya melakukan kegiatan patroli cyber yang mana pada saat pelaksanaan patroli cyber, kami menemukan adanya konten-konten negatif yang bersifat pornografi melalui akun medsos, ya, yang kemudian kami melakukan penelusuran, pendalaman, penyelidikan terhadap akun tersebut, yang mana menggunakan akun tersebut dengan inisial K, ya, akun tersebut. Jadi sekali lagi akun tersebut inisial K, dengan memiliki pengikut followers yang mana kita ketahui followers sebanyak 387.000 orang followers yang menggunakan akun Gmail
yang dapat login oleh media sosial, yang mana dapat pembayaran gift, ya, jadi spender atau gift yang dikirimkan melalui akun Jimat tersebut. Dalam hal ini, dasar laporan polisi yang kami buatkan dari Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya, laporan polisi nomor LP-A-8-5 tahun 2026 SPKT di Cyber Polda Metro Jaya pada tanggal 1 Mei 2026. Perlu kita ketahui rekan-rekan media, berawal adanya informasi yang diterima dari rekan kami yang melaksanakan patroli cyber, yang mana pada satu aplikasi media sosial dengan inisial K tadi melakukan live streaming berisi konten negatif, yang mana hal yang bersangkutan itu merupakan host pada akun tersebut. Sekedar cerita singkat, dia menggunakan akun tersebut mengundang talent itu yaitu wanita. Jadi mengundang talent tersebut melakukan suatu challenge di aplikasi tersebut, yang mana pada saat challenge tersebut antara host dengan talent tersebut, ketika ada yang memberikan gift ataupun tap layar istilahnya, akan adanya reward ataupun punishment. Reward itulah yang tadi gift tadi, yang diberikan dan nantinya kepada host tersebut akan mendapatkan gift. Nah, kemudian yang kalah rata-rata itu adalah talentnya akan mendapatkan semacam challenge hukuman. Contohnya ya lompat bintang. Sehingga pada saat live streaming tersebut lompat memunculkan adegan-adegan yang negatif. Kemudian selanjutnya penyidik melakukan penelusuran terhadap pemilik akun yang dari medsos tersebut, dan kami berdasarkan alat bukti profiling yang sudah kami lakukan dengan akun yang berinisial K tersebut, kemudian dilakukan pemeriksaan dan kami melakukan penjemputan mengamankan terhadap pemilik akun tersebut yang berinisial K tersebut, kemudian mengamankan alat bukti sesuai dengan device ataupun alat yang digunakan, handphone yang digunakan pada saat live streaming. Pada saat pemeriksaan, yang bersangkutan mengakui bahwasanya melakukan live streaming dengan menggunakan akun tersebut. Namun kalau ditanya terkait talent tersebut, talent yang bersama pada saat itu, ya nanti bisa ditampilkan di sini, sudah rekan-rekan media lihat, itu tidak saling mengenal. Jadi sistemnya host itu memiliki followers, viewers yang banyak sampai ribuan, sehingga kalau bahasanya FYP ataupun ya banyak penontonnya, sehingga banyak talent-talent yang berniat bergabung di room tersebut. Ya, jadi si K ini sudah melakukan aktivitas tersebut, sudah menggunakan banyak beberapa talent. Namun yang kami temukan pada saat patroli cyber ini, dia datang ke room tersebut bersifat challenge, ya seperti tadi hukumannya. Jadi tangkap bintang, jadi lompat-lompat sambil yang seperti di belakang kita ini. Nah, kemudian pada saat kami mengamankan yang bersangkutan, inisial akun K tersebut, kami melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa device, alat komunikasi, handphone yang digunakan pada saat live, dan sudah mengakui bahwasanya dia melakukan live streaming tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan gift ataupun menghibur. Namun sesuai dengan aturan terkait teknologi informasi, itu tidak dibolehkan menyiarkan adegan-adegan yang konten negatif. Dapat disampaikan pada rekan-rekan media semua, barang bukti yang berhasil kami amankan, satu buah handphone merek Oppo Reno 11 F5G warna hijau Tosca dengan email yang di dalamnya terpasang SIM card dengan nomor 011
sekian. Kemudian satu buah akun aplikasi medsos dengan inisial K, satu buah akun email, kemudian satu buah akun email kembali yang dimana itu digunakan untuk menerima gift. Kemudian satu lembar printout tangkapan layar, kode OTP, login ke akun aplikasi media sosial. Sebelum kami lanjut, di sini hadir dari KPAI. Kenapa kami harus hadir? Karena namanya akun medsos ini, baik apapun itu juga yang bersifat live streaming ataupun dan lain-lain, itu bisa diakses seluruh jutaan masyarakat Indonesia, terutama pada anak-anak. Nah, ini mungkin himbauan dari kami kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya pada orang tua yang memiliki anak-anak yang masih remaja. Dengan adanya teknologi sekarang ini sangat gampang diakses tanpa mengetahui dampak konten yang dilihat oleh anak-anak tersebut. Kemudian dapat kami jelaskan unsur pasal dan ancaman pidana dalam hal setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Itu pada pasal 407 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan pidana paling lama 10 tahun atau pidana denda paling sedikit kategori 4 dan pidana paling banyak kategori 6. Dalam hal ini kami perlu mengimbau kembali kepada seluruh masyarakat, dan himbauan ini bersifat edukasi agar masyarakat tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum dengan memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Kemudian himbauan kami berikutnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya wilayah Jakarta, agar masyarakat memiliki sifat peduli dan reaktif terhadap konten-konten yang menampilkan ketelanjangan atau pornografi yang ada di media sosial dengan cara melaporkan konten-konten tersebut. Kemudian agar masyarakat, khususnya orang tua, turut mengawasi aktivitas anak-anak yang masih di bawah umur ketika sedang bermain dengan gadgetnya atau tidak mengakses konten-konten yang tidak sepatutnya dapat diakses oleh anak di bawah umur. Kemudian penutup, demikian rilis kegiatan pengungkapan dari kami Direktorat Reserse Siber Polda Metro. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan dari Kanit Subdit 1 Ditresiber tentang kronologis perkara, juga barang buktinya, bagaimana pelaku menjalankan aksinya, juga tadi diberikan himbauan kepada masyarakat tentang apa yang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga ruang publik, ruang dunia maya tetap sehat. Selanjutnya, untuk melengkapi rilis tadi, kami meminta tanggapan dari KPAI selaku stakeholder yang concern untuk masalah anak dan juga kesehatan di ruang digital. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kasubdit Penmas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang kami hormati, rekan-rekan jurnalis, Pak Kasubdit Penmas, Pak Kadit Kasubdit 1 ya di Reserse Cyber Polda Metro Jaya yang kami hormati dan semuanya. Pertama tentu kami mengapresiasi langkah tegas yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya melalui Biro Direktorat Reserse Cyber ya, yang sudah mengambil langkah tegas dalam penindakan dugaan
pornografi ya, pelanggaran terhadap aktivitas digital yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadit. Pada prinsipnya KPAI menganggap memandang bahwa persoalan ini bukan sekedar persoalan pelanggaran moral begitu atau pelanggaran asusila, tetapi ini merupakan pelanggaran pidana berat. Maka sudah dipastikan pelaku dan tentu perlu didalami lagi, mungkin juga ada pendukung pelaku yang lain yang perlu kemudian juga ditindak secara berat. Kenapa? Karena ini berdampak terhadap bagaimana menghadirkan ruang digital yang ramah anak, ruang digital yang aman dan nyaman buat anak. Saya kira kita semuanya sudah berkali-kali mendengarkan bagaimana kemudian darurat pornografi di Indonesia ini. Lebih dari 4 juta mengakses pornografi anak, yang itu tentu memiliki dampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Tentu ini kalau kita lihat dalam perspektif perlindungan anak, tentu ini adalah melanggar prinsip-prinsip dasar perlindungan anak, terutama prinsip bagaimana kemudian menjaga tumbuh kembang anak agar kemudian dia mampu tumbuh berkembang sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan terbaiknya. Namun dengan maraknya tontonan-tontonan, terutama tadi yang ditemukan, kami miris sekali, ternyata live pornografi tidak sekedar pada aplikasi-aplikasi orang dewasa ternyata sudah merambah kepada media sosial yang itu cukup banyak anak mengakses di situ. Artinya ancaman anak semakin nyata tidak hanya pada aplikasi tertentu orang dewasa, tetapi juga pada aplikasi media sosial yang anak itu banyak berinteraksi, banyak menggunakan aplikasi itu. Maka menurut kami bukan tidak sekedar kemudian menindak kepada pelaku, tetapi juga bagaimana kemudian memastikan penyedia layanan elektronik, dalam hal ini penyedia layanan media sosial, juga kemudian ikut bertanggung jawab. Karena sebenarnya kalau kemudian pihak penyelenggara layanan elektronik atau penyelenggara aplikasi media sosial ini memiliki keprihatinan, memiliki kepedulian terhadap siapa pengguna media sosial ini, yaitu anak-anak, tentu sebenarnya dia harusnya sudah mampu mendeteksi, sudah mampu melakukan take-down terhadap tayangan-tayangan yang itu, apalagi ini jelas-jelas itu tayangan pornografi yang itu berdampak negatif terhadap tumbuh kembang anak. Kita tahu para adiksi, terutama anak-anak ya, yang mengalami adiksi pornografi, ingin sangat berpengaruh terhadap situasi kesehatan mental anak itu sendiri, sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak itu sendiri. Kalau kemudian dikorelasikan terhadap aktivitas pembelajaran, maka tentu akan berimplikasi terhadap fokus belajar anak itu sendiri. Dan juga bisa membuka kemungkinan-kemungkinan dia menjadi pelaku akhirnya anak-anak ini. Karena terinspirasi dari yang dia tonton. Dia menjadi terpapar. Dia kemudian mengikuti pola-pola misalkan perilaku seks menyimpang dan seterusnya. Yang itu tentu akan sangat berdampak negatif terhadap kesehatan mental anak itu tentunya. Maka dari itu, sekali lagi kami mengapresiasi langkah ini dan mudah-mudahan lebih intensif lagi untuk melakukan patroli cyber ini sehingga bisa mewujudkan ruang digital yang aman dan nyaman buat anak-anak kita. Dan kami juga menghimbau kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua, agar betul-betul menerapkan early warning system, deteksi dini, melihat perubahan perilaku anak kita ketika dia kemudian berinteraksi dengan gadgetnya, berinteraksi dengan media sosialnya. Kalau dilihat
perilaku-perilaku yang kemudian mulai dia tertutup, membuat password yang berlapis, tidak sembarangan meletakkan gadgetnya dan seterusnya, maka patut kemudian ditindaklanjuti lebih jauh. Orang tua mengawasi, memeriksa, dan seterusnya. Sehingga kemungkinan anak mengakses pada konten-konten yang berisiko tinggi itu bisa dicegah sedini mungkin, sehingga kemudian tidak masuk kepada keterpaparan atau bahkan sampai adiksi. Saya kira itu Pak Kasubit yang bisa kami sampaikan. Mari kita bersama-sama menjaga ruang digital kita yang ramah untuk kemudian mendukung tumbuh kembang anak-anak Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi sama-sama kita dengar bagaimana respon dari KPAI menanggapi fenomena dan pengungkapan ini. Juga tadi disampaikan himbauan serta ada beberapa langkah mengidentifikasi tindakan sinyalemen-sinyalemen anak yang tertutup, sehingga kita bisa sama-sama mencegah anak dari terpapar konten-konten yang kurang baik. Baik, untuk melengkapi konferensi pers ini, kita akan lanjutkan dari sesi tanya jawab. Silakan menunjukkan nama dari media mana. Ya, Raffi. Izin Raffi dari Disioner tadi. Pertama, terkait sosmed, Pak Kanit, itu sosmed apa sih? Inisial aja nggak apa-apa. Terus kira-kira udah ada, kita kan tahu ya sosmed saat ini kayak Instagram dan TikTok atau lain-lain itu kan filternya itu kan ketat ya. Kok ini bisa sih ada di sosmed itu terkait dugaan pornografi sendiri. Nah, kira-kira untuk pelaku sendiri inisialnya apa? Kan kalau ini kan akun ya Kak, kalau pelaku sendiri inisialnya apa? Terus sudah berapa lama, sama ada berapa talent sih dia tuh live-nya itu udah ada berapa talent selama ini? Terus dengan adanya KPAI ini, apakah salah satu talentnya ini anak? Terus yang terakhir itu udah kan katanya random ya. Nah, dalam artian random itu apakah sebelumnya memang sudah janjian, memang gak kenal tapi sudah janjian, atau memang hanya random aja? Terus terkait spender-spendernya ini kan, live ini kan kita bicara live streaming kan pasti ada spender, dalam artian mereka kan ada permintaan dari spender. Apakah memang ada permintaan dari spender sendiri atau sudah didalami terkait spender itu? Baik, terima kasih Mas pertanyaannya. Ya, mungkin saya mulai dulu terkait aplikasi yang tadi itu aplikasi media sosial platform ya, yang intinya dia live streaming ya. Mohon maaf kami belum bisa menyebutkan, namun lebih terperinci terkait masalah aktivitas tersebut. Jadi pada prinsipnya ini yang menggunakan aplikasi tersebut itu dia merupakan host ya, host dia mempunyai room yang bersifat dalam artian ketika kami bertanya dia pengen menghibur ya, menghibur kepada para penonton, followers yang masuk ke roomnya. Dan terkait masalah permintaan itu sebenarnya tidak ada paksaan terkait dia mau ngasih atau tidak. Karena mungkin selaku followers dia melihat host ini ada keunikan, ada ketertarikan dalam hal menghibur, sehingga setiap dia live itu pasti followers dan viewersnya itu nonton. Nah, terkait masalah talent tadi yang disampaikan, talent itu datang sendiri. Jadi ketika dia live, dia salah satu juga followers ataupun si viewersnya si host. Nah, ketika dia masuk, otomatis dia mau ngapain? Ditanya sama hostnya. Nah, itu istilahnya namanya challenge, PK. Nah, PK ini nantinya para followers ini akan merequest, ayo ini, ayo itu, dengan cara nge-tap-tap dari permintaan si host. Ayo teman-teman, bosku, di tap-tap layarnya. Sehingga para followers melakukan tap-tap layar. Dengan adanya challenge tadi tersebut, si followers ini berharap adanya
semacam ya berupa punish and reward yang nantinya diberikan host kepada si talent tadi. Karena talentnya ini nantangin istilahnya nantangin untuk challenge lah sebagai hiburan. Nah, tergantung challenge-nya apa. Jadi beberapa bahasa dalam platform ini, challenge itu yang dikategorikan ada yang buka tutup, ada yang tangkap bintang, yang intinya membuat ketertarikan para followers datang ke room tersebut. Oh, ini hostnya ini asik nih, bisa ngundang talent-talentnya. Oke, ya seperti itu. Sehingga pada saat si talent tadi kalah dalam challenge, maka dia harus melaksanakan punishment tersebut. Nah, disitulah konten negatif tersebut tertangkap oleh layar, yang mana pada saat anggota kami, personel kami melaksanakan patroli saber. Dalam hal ini keterkaitan dengan KPAI, kenapa? Kebetulan memang pada saat kami melakukan pendalaman profiling terhadap akun, ya, tadi yang host tadi kan inisialnya SR, ya. Si akun pada saat isi talent itu kami profiling, memang kebetulan dia di bawah umur, berumur 17 tahun. Kami masih melakukan pendalaman. Nah, makanya itu kami berkoordinasi dengan stakeholder dari KPAI, sekalian juga imbauan terhadap akses dalam hal media sosial ini masih banyak yang bisa diakses oleh siapapun, kategori remaja maupun sampai dewasa. Itu mungkin dari kami terkait pola seperti apa yang dilakukan dalam aplikasi tersebut. Terima kasih. Ada lagi? Ya, Kompas. Tes. Izin perkenalkan, nama saya Iqbal dari Metro TV. Ada sedikitnya 2 pertanyaan. Pertama, apakah ada tindak lanjut kepada talent-talent yang juga kemudian dengan data statistik, apakah tercatat dana yang mengalir dari praktik live streaming pornografi ini, serta apa ada data algoritma terkait para penonton? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Metro. Terkait talent tersebut dengan secara data yang dimiliki identitas, ya. Namun untuk memastikan, karena ada sedikit beberapa mungkin ya hanya kendala kecil saja. Biasanya dalam melaksanakan live streaming ini, para talent maupun host itu selalu menggunakan efek, ya, efek dalam hal live streaming. Jadi agak sulit untuk menemukan secara spesifik terhadap orang tersebut, ya, baik itu mulai dari data face recordingnya maupun yang lain-lainnya. Namun tetap kami akan terus melakukan pendalaman untuk sampai ke talentnya. Nah, makanya itu mohon waktu, karena kami masih dalam pendalaman, jangan sampai kami salah dalam bertindak, apalagi berdasarkan hasil profiling kami, talent tersebut masih di bawah umur. Terkait masalah algoritma, anggaran ya, aliran dana tersebut, ini kita masih dalami lagi, karena kan ini ada kaitan nanti mungkin instansi terkait masalah penyiaran, ya, karena ini butuh bertahap, sehingga dalam hal menentukan nantinya mungkin bisa kami infokan kembali. Terima kasih. Ada lagi? Pak Esa dari Kompas, saya mau ini dugaan aja ya, itu kan aplikasi, bukannya aplikasi tersebut sebagai pengguna juga mungkin menduga-duga, bukannya itu ada filtrasi ya, kalau apalagi gambar-gambar seperti itu, kemudian seperti apa pengawasan yang dilakukan? Karena setahu saya, dugaan saya aplikasi tersebut kalau ada memang konten pornografi, kemudian konten-konten yang mengandung sara, itu akan ada peringatan-peringatan tersendiri. Terima kasih. Ya, itu kan lebih. Baik, terima kasih Mbak dari Kompas TV ya. Perlu kami jelaskan sedikit terkait masalah pengawasan terhadap penyiaran. Tidak semua namanya platform yang bersifat live streaming itu
kalau kita bilang ada yang bisa langsung dilakukan ban atau apa, ini ada beberapa durasi. Makanya setiap ketika di platform ini live, kami telusuri bukan hanya pada saat event momen ini saja, itu memiliki jeda beberapa detik saja. Jadi ketika sudah dia mulai action begitu, itu gak lama kemudian hostnya mengatakan turun, artinya dia langsung live. Nah, jadi tidak, kalau misalnya dia berlama 1 menit atau durasi lama, itu akan dapat semacam peringatan. Untuk bisa langsung dilakukan di ban akunnya. Karena rata-rata mereka juga sudah mengetahui pola-pola platform tersebut. Karena akun yang mereka gunakan biasanya itu sangat sayang kalau ketika dilakukan ban, mereka dari mulai dari nol lagi. Untuk mengantisipasi itu, ya hitungannya berapa detik saja, Mbak. Nah, setelah itu langsung live. Nah, ketika sudah tercapai apa yang diinginkan oleh si followers tadi, yang memberikan gift, yang memberikan tap-tap layar, seperti itu. Cukup, Mbak? Terima kasih. Lagi terakhir. Iya, Mbak Ani. Saya Hani dari Kompas.com. Tadi maaf kalau belum terjawab, ini tadi soal yang dia sejak kapan melakukan praktik ini. Terus ini ada nggak sih kaitannya sama yang disebutkan sama Bapak dari KPAI tadi, kan katanya bisa jadi ini tuh dia melihat praktik ini terlebih dahulu makanya terinspirasi, atau memang murni dia kepengen aja gitu. Ada dapat gift-nya itu, siapa yang menang tuh langsung menerima seutuhnya itu pendapatannya atau dari hasil gitu. Baik. Sorry, jawabnya satu-satu karena banyak pertanyaan ya. Terkait masalah tadi itu pembagian hasil ya. Oke. Jadi pada prinsipnya gini, Mbak, host itu dengan talent ini tidak saling kenal. Si talent ini masuk ke roomnya host itu dasarkan followersnya banyak, dan dia juga mengambil keuntungan dari bisa meningkatkan followers si talent tadi. Itu satu. Yang kedua, dalam momen ini tidak ada istilah bagi dua, karena ketika si host ini buka di roomnya, itu followersnya akan ngikut melihat masuk ke dalam room, nge-tap layar, memberikan gift ketika apa yang mereka harapkan dari live streaming itu terpenuhi, kayak nonton yang seperti ini. Nah, hadiah contoh berupa mawar, topi, dan lain segala macam itu akan ditukar ke platform tersebut. Nah, itulah yang buatnya si host, karena dia berada di room sendiri. Nah, untuk talentnya, dia akan mendapatkan keuntungan dari, ya dia dapat followers, ada yang ngikutin dia, ya kan, ada followersnya, ada viewersnya, kemudian ada yang mungkin langsung ke DM. Untuk saat ini, kami belum menemukan adanya secara pribadi terhadap talent tersebut. Nah, kemungkinan yang lain juga ada semacam dia menyematkan nomor HP, sehingga penonton dari host itu bisa langsung tektokan ke si talentnya. Jadi ini macam-macam. Yang sampai saat ini kami temukan itu, dia hanya berharap dapat followers dari si host tadi. Nah, itu ya. Nah, terkait masalah gift-nya tadi itu tidak ada bagi dua. Artinya bagi dua kan mereka saling kenal ya. Antara saya dengan ini, yuk kita live gitu maksudnya. Tidak. Justru saya itu live, host itu live. Dengan munculnya saya di platform tersebut, itu akan ternotifikasi muncul di HP-nya para followersnya. Misalnya, ya saya si A live now. Nah, kemudian tertampil di notifikasi handphone para followers, dia akan buka. Nah, kemudian dia tegur sapa, salam segala macam, dia minta untuk tap layar supaya ketika itu dia muncul di FYP-nya platform tersebut. Sehingga orang itu penasaran masuk ke situ. Nah, salah satu talent itu rata-rata adalah para followers dari si host.
Sehingga mengambil keuntungan tadi, dia masuk bergabung, hiburan tadi itulah tadi challenge tadi. Gitu. Ada lagi mungkin yang berupa? Oke. Kalau sejak kapan itu berdasarkan yang kami gali dari yang bersangkutan, dia baru sekitar 3 tahunan, 3 tahun 2 tahunan lah. Dia ikut hal-hal seperti ini. Untuk talent-talentnya nggak hanya cuma satu. Jadi talent-talent, sekali lagi saya jelaskan, talent-talent itu merupakan followers dari si host tersebut. Yang berawalnya mungkin asik melihat arti gimana, ada muncul lagi, boleh nih, gitu. Meraup keuntungan dari ya followers lah, atau mungkin menyematkan nomor HP, kemudian lanjut setelah offline. Nah, seperti itu. Buka praktek. Oh, ini kalau ditanyakan, dia hanya senang aja untuk menghibur. Jadi menghibur dengan kata-kata dalam artian lucu-lucu, kemudian seorang itu jadi terhibur, ngakak-ngakak. Nah, akhirnya hanya selain tag layar, share-share ulang. Sehingga share ulang, banyak orang yang masuk, kemudian ikut, di-follow. Nah, sampai akhirnya dapat banyak followersnya, kemudian ada talent tadi, kita kategorikan talent ya karena dia challenge tadi sama si hostnya itu. Oke, terjawab ya Mbak Ani ya? Terjawab ya? Bukan, hanya menghibur saja. Sudah Mbak Ani? Tapi kalau ada pendalaman bisa ke langsung sendiri ya? Baik rekan-rekan, teman-teman terima kasih. Sebelum kami tutup, izinkan kami menyampaikan beberapa penegasan. Yang pertama, pengungkapan kasus ini merupakan wujud komitmen Polda Metro Jaya melalui Ditresiber untuk membentuk suatu ruang digital yang aman bagi kita, bagi generasi muda untuk bertumbuh. Yang kedua, media sosial merupakan ruang publik digital. Oleh karena itu, sebaiknya kita berhati-hati dalam melakukan komen, melakukan posting, atau mengirimkan unggahan. Karena setiap hal yang melanggar hukum tentunya memiliki konsekuensi terhadap diri kita pribadi maupun orang lain. Yang ketiga, Polda Metro Jaya menerapkan prinsip ultimum remedium. Artinya bahwa sebelum dilakukan penegakan hukum telah juga dilakukan upaya preventif, upaya pencegahan melalui patroli siber untuk mendukung keamanan baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Keempat, kami menghimbau masyarakat agar tidak memproduksi, menyiarkan, menyebarluaskan, memperjualbelikan atau mendukung konten-konten atau data yang bermuatan pornografi di media sosial atau di ruang publik. Kelima, kami mengajak masyarakat termasuk para orang tua untuk lebih peduli terhadap keamanan di ruang digital. Awasi penggunaan gadget, laporkan konten yang mengandung unsur pornografi, eksploitasi atau pelanggaran hukum lainnya. Serta jangan menjadikan popularitas, followers, viewers maupun keuntungan ekonomi sebagai alasan untuk melanggar norma hukum. Apabila masyarakat mengetahui terjadi tindak pidana atau indikasi tindak pidana, silakan kami menunggu partisipasinya dan segera laporkan kepada kanal 110 Call Center Polri. Polri hadir sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan. Nilai inilah yang harus kami bawa, selalu kami bawa, serta dengan semangat jaga Jakarta untuk membawa Jakarta lebih aman untuk Indonesia. Demikian rangkaian penuh Free Speech hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.